Asam dan basa. Aku adalah asam. Aku selalu disukai semua orang. Karena aku banyak digunakan di kuliner. Aku memiliki paras wajah yang sangat mempesona. Saat lakmus biru menyentuh tubuhku dengan spontan, lakmus biru berwarna merah. Saat kuteteskan bilurku pada bongkahan logam, sekujur tubuh bongkahan logam berubah menjadi coklat. Semua mengakui kalau aku adalah dermawan. Ya, itu karena aku adalah donor proton. Aku tidak peduli berapa banyak yang telah kusumbangkan untukmu, basaku, demi mempertahankan sebuah cinta kasih. Saat aku berenang mengejar dirimu di pantai Pandan, ion positif dan ion negatif dalam tubuhku bergerak bebas, mencoba untuk berbaur bersama dirimu, basaku. Kamu adalah basa. Kamu disukai semua orang. Karena kamu banyak digunakan sebagai pembersih. Oleh karena dirimu tubuhku bersih dan mempesona. Saat lakmus merah menyentuh tubuhmu dengan spontan lakmus merah lembab kebiruan. Semua mengakui kalau kamu adalah si miskin. Ya, itu karena kamu tidak memiliki proton. Aku tidak peduli berapa banyak yang telah kusumbangkan untukmu, basaku, demi mempertahankan sebuah cinta kasih. Saat kamu berenang mencoba meninggalkan diriku, ion positif dan ion negatif dalam tubuhmu seolah-olah tidak mampu menjauh dariku. Perlahan-lahan, namun pasti ion-ion yang kita miliki saling mendekat. Seakan tidak mau dipisahkan oleh waktu. Pada akhirnya, kita saling menetralkan. Tak kusangka, dari hubungan yang kami jalin mampu menghilangkan dahaga. Terima kasih telah menjalin hubungan spesial bersamaku. Ku berdoa, kiranya aku dan kamu tetap stabil, dapat mempertahankan hubungan ini. Meskipun banyak terpaan cobaan yang menghampiri kita, tetaplah kita saling menetralkan, agar hubungan kita kekal dan abadi. Terima kasih. Untuk materi kita hari ini, kita masih membahas salah satu ya. Ingat kan apa? Ini nampak nggak share screen saya ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan baik. Baik, jadi adik sekalian masih ingat nggak materi awal kita tentang asam dan basa ini? Masih ingat ya? Apa yang dibahas pertama kali itu? Halo? Apa yang dibahas? Itu mengenai Asam. konsep asam dan basa ya, dilihat dari teori beberapa ahli ya. Diawali dengan Arrhenius, kemudian siapa lagi? Brostolori dan terakhir siapa? Lewis ya. Jadi setelah kita bahas tentang konsep teorinya, lanjut ke apa? Itu pengenalan bukan pengenalan sih ya, identifikasi asam dan basa ya. Itu bisa kita lakukan dengan banyak cara, tapi yang jelas
Cara ringkasnya itu ada dua metode ya. Yang pertama dengan praktik, yang kedua dengan teori ya. Kalau dengan praktik itu kita pakai alat untuk mengidentifikasinya. Itu ada yang bisa diambil dari bahan lab kimia langsung, sintetis namanya ya. Baru yang kedua dengan apa? Menggunakan bahan alami yang ada di sekitar kita. Tuh. Jadi itu dia. Dan ini pun sudah saya buat tugasnya buat kalian kan. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan perdalam lagi materi kita tentang larutan asam dan basa ini. Ini mulai perlahan-lahan tapi pasti ya. Perlahan-lahan tapi pasti. Kalau kemarin kita masih berbicara tentang apa namanya? Teori-teori belaka sebagai pengantar kita, maka ini kita lanjut ke pembahasan tentang kekuatan asam dan basa. Ini udah mulai ada hitung-hitungannya sedikit lah, nggak banyak banget ya. Makanya di sini nggak banyak konsep yang saya berikan supaya kamu nggak apa namanya, nggak bingung nantinya ya. Oke. Baik, kekuatan asam dan basa. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sana ya, sekalian kita flashback dulu ya. Materi kelas 10 ya. Kalau dua layar bisa. Coba ya. Oke, saya percepat aja ya karena waktunya pun sudah mau berakhir ya. Oke, jadi dari video itu apa yang bisa kalian deskripsikan? Bahwa terdapat ada larutan yang elektrolit sama yang apa dulu? Non elektrolit. Iya, betul. Iya. Jadi dari demonstrasi itu kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya di dalam larutan tersebut terdapat apa? Terdapat larutan yang bersifat elektrolit dan non elektrolit. Non elektrolit. Iya kan? Nah, itu dikarenakan apa? Karena adanya ion-ion yang dihasilkan oleh larutan-larutan itu sendiri. Makanya dia bisa mengantarkan listrik ya, dan ada yang tidak, ya kan? Nah, jadi berangkat dari ilustrasi inilah makanya kita akan bisa dapat gambaran ya sedikit tapi nggak banyak. Tapi walaupun begitu ini sudah sangat membantu kita untuk membayangkan bagaimana sih kekuatan asam dan basa itu ya. Jadi pada dasarnya ada sekalian kekuatan asam dan basa itu bisa kita ketahui dengan cara praktik ya, seperti yang adik-adik bisa lihat di video tadi barusan ya. Bahwasanya suatu larutan yang bersifat asam ataupun basa yang tergolong kuat jika di dalam eksperimennya dia bisa menghasilkan gelembung pada kedua elektroda ataupun salah satunya, kemudian lampunya bisa menyala. Begitu juga sebaliknya, suatu larutan itu dikatakan bersifat lemah, asam dan basanya apabila bagaimana? Ya, hanya menghasilkan gelembung saja, tidak dapat menyalakan lampu dengan terang, atau lampunya redup, gelembungnya sebagian.
bisa kita temukan di elektroda tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Hal itu didasarkan oleh apanya? Faktor ion-ion yang dihasilkan pada si asam dan si basa. Adik-adik masih ingat teori Arrhenius? Bagaimana sifat asam dan basa itu di dalam air? Siapa yang bisa jelaskan? Asam di dalam air menghasilkan apa katanya? Menghasilkan ion H+. Oke, excellent. Bagus sekali Rasmini. Kayaknya belajar terus ini ya. Superior ini, bagus ini. Terus kalau dia basa? Menghasilkan ion OH-. Sip. Nah, jadi itulah dia ciri khas daripada asam dan basa itu di dalam air oleh Arrhenius menghasilkan apa? Ion H+ dan ion OH-. Nah, oleh karena partikel yang dimiliki asam dan basa itu memiliki kemampuan yang tidak sama ditinjau dari daya antarnya, maka dengan demikian hal ini berpengaruh terhadap jumlah ion H+ dan ion OH- yang dihasilkan pada si asam dan si basa. Semakin larutan itu ya, semakin larutan asam atau si basa itu dikatakan elektrolit kuat, maka sudah jelas jumlah ion H+ dan ion OH- yang dihasilkan oleh si asam dan si basa itu sudah pasti besar jumlahnya, lebih banyak dibandingkan dengan apa? Dengan asam dan basa yang bersifat lemah. Nah, karena ion H+ dan OH-nya lebih sedikit. Nah, oleh karena itulah makanya ada kita kenal asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ada saya singgung bahwasanya kekuatan asam dan basa itu kan dipengaruhi oleh jumlah ion H+ dan ion OH-nya kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara kita untuk menentukan berapa banyak jumlah ion H+ dan ion OH-nya? Dalam hal ini jumlah ion OH- dan ion H+ yang saya maksud adalah konsentrasinya ya, yang dinyatakan dalam molar. Itu gimana cara menentukannya? Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya ya, adik sekalian. Ini dia. Di sini sudah saya pilah-pilah. Nah, yang pertama kita tinjau dulu untuk asam ya. Jadi kan asam kuat dan asam lemah ya. Nah, kalau asam kuat itu dia bagaimana? Memiliki derajat ionisasi yang alfanya sama dengan 1. Udah, di mana nilai alfa ini adalah merupakan perbandingan ya dari jumlah zat asam yang terionisasi dengan jumlah zat asamnya mula-mula, berapa banyak molnya. Kalau ternyata jumlah mol ion si asam yang terionisasi ya, jumlah mol si asam yang terionisasi sebanding dengan jumlah mol asamnya mula-mula, maka itu dapat disimpulkan si asam terionisasi dengan sempurna. Itu dia, terionisasi sempurna ya kan. Nah, tidak ada yang sisa, habis semuanya. Membutuhkan apa? Ion-ionnya. Salah satunya adalah ion H+. Di mana ion H+ yang dihasilkan si asam kuat karena ini terionisasi sempurna, itu dapat kita peroleh dengan cara bagaimana? Dengan cara mengalihkan A kali konsentrasi si asam. Nah, di sini kan ada A katanya kan, variabel A di sini apa sih maksudnya? Valensi asam, ya kan? Kalau kalian masih ingat di awal pertemuan kita kan pernah ada saya singgung ya, jenis-jenis asam dan jenis-jenis basa ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari banyaknya valensi asamnya dan valensi si basanya, ya kan? Nah, atau lebih cepatnya begini, valensi asam atau nilai A di sini bisa kita ambil dari mana? Dari banyaknya atom hidrogen yang terkandung di dalam senyawa si asam itu sendiri. Contoh H2SO4 asam sulfat, ya kan? Berapa valensinya? 2. Karena apa? Karena atom hidrogen di H2SO4 itu ada 2. Maka dengan demikian valensinya bernilai 2. Jadi seperti itu cara untuk menentukan valensi si asam. Kamu tinggal melihat aja berapa banyak H-nya. Udah, itu aja masukkan. Kali-kali dengan apa? Konsentrasi si
asam. Sehingga nanti kita akan dapat berapa jumlah ion H+ yang dihasilkannya ditinjau dari konsentrasi. Nah, kemudian yang kedua asam lemah. Karena asam lemah ini adalah merupakan larutan elektrolit lemah, ya kan, yang tergolong ke dalam kategori elektrolit lemah, maka sudah dapat dipastikan nilai alfa ataupun derajat ionisasinya tidak sama dengan asam kuat. Karena apa? Karena nilai alfanya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 1. Apa yang menyebabkan? Karena hal ini dipengaruhi oleh ion-ion yang diuraikan oleh si asam lemah ini hanya sebagian saja. Artinya, berapa banyak mol si asam lemah yang digunakan mula-mula, begitu kita masukkan ke dalam alat uji elektrolit, hanya sebagian aja yang terurai. Berarti masih ada yang tinggal. Jadi artinya dia tidak habis. Maka dengan demikian, oleh karena dia terionisasi sebagian saja, jumlah ion H+ yang dinyatakan dengan konsentrasi itu bergantung dari apa? Dari Ka dan alfa. Ka itu apa? Ka ini adalah merupakan tetapan kesetimbangan ionisasi asam lemah gitu. Nah, jadi di sini sudah ada saya buat ya di kolom keduanya ya. Bagaimana cara mencari ion H+ kalau bergantung dari Ka. Kita ionisasikan dulu si Ha-nya ya. Kita misalkan asam lemahnya adalah Ha ya. Dia akan terurai menghasilkan apa? Ion H+ dan ion amin. Jadi dia terurai sebagian ya. Makanya di sini ada nampak panah reaksinya bolak-balik. Itu artinya hanya sebagian. Kalau dia yang terionisasi sempurna, hanya satu panahnya saja. Sudah? Nah, karena dia sebagian aja yang terionisasi, maka dalam reaksi ini akan tercapai suatu kesetimbangan. Di mana besarnya kesetimbangan itu bisa kita tentukan dengan cara membandingkan konsentrasi produk dibandingkan dengan konsentrasi reaktannya. Maka kita tulis dia menjadi seperti ini. Ka sama dengan apa? Konsentrasi H+ dikali dengan amin dibagi dengan Ha. Nah, kalau kita tentukanlah nanti komposisi ion-ion yang dihasilkan dari si asam lemah ini kan nilainya diambil dari mana? Dari stoikiometri kan, perbandingan koefisien. Artinya, berapa nanti di sini di Ha-nya, maka jumlah ion H+ dan aminnya itu akan bisa kita ketahui dengan cara membandingkan koefisien H+ dan aminnya dengan apa? Dengan si Ha. Nah, jadi adik-adik sekalian, oleh karena koefisien ion H+ dan ion amin di sini sama, kan ini sama ya, sama-sama satu ya. Bisa adik-adik lihat ini ya, ini kan sama-sama satu kan. Ini kan sebandingkan, ini kan udah setara reaksinya ya. Ha diuraikan menjadi H+ dan amin. H di kiri pada Ha ada 1, di kanan ketika diionkan H+-nya 1 juga. Kemudian A di Ha ada 1 ya. Kemudian amin ada 1. Jadi ini sebanding dia koefisiennya kan, sama-sama 1 ya kan. Nah, jadi dengan demikian udah pasti konsentrasi ion H+ dan amin itu pasti sama gitu. Maka dengan demikian persamaan Ka untuk asam Ha ini dapat kita tulis dia menjadi seperti ini. Ka sama dengan H+ pangkat 2 dibagi dia dengan Ha. Bisa ya? Bisa dipahami ini kan? Bisa dipahami ini kan? Konsentrasi ion H+ pangkat 2 dibagi dia dengan Ha. Kenapa ini pangkat 2? Karena kan sama konsentrasinya kan? Sama dia. Itu dipengaruhi oleh ini tadi, koefisiennya. Jadi kalau nilainya yang sama dikalikan, pasti akan menghasilkan nilai perpangkatan kan? Nah, jadi seperti itu. Maka ditulis dia menjadi H+ pangkat 2 bagi Ha. Dan selanjutnya ini kita kotak-katik, dapatlah H+-nya. Di mana H+-nya sama dengan apa? Akar dari Ka kali konsentrasi asamnya. Nah, itu kalau untuk mencari ion H+ bergantung dari Ka pada asam lemah. Sekarang bagaimana kalau dia bergantung pada alfa? Nah, untuk mencari ion H+-nya, kita bisa peroleh dengan cara mengalihkan aja langsung nilai alfanya dengan apa? Konsentrasi asamnya. Berapa konsentrasi si asam lemah nanti diketahui dalam soal, terus berapa alfanya, udah kalikan. Maka dapatlah nanti konsentrasi ion H positifnya. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Baik.
Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini dia contoh soalnya ya. Adik-adik bisa lihat. Contoh soal yang pertama, tentukan konsentrasi ion H positif yang terdapat dalam 100 ml larutan H2SO4 0,1 molar. Nah, jadi karena di dalam soal ini tidak disebutkan nilai alfa ataupun Ka-nya, maka ini kita asumsikan adalah asam kuat. Jadi supaya diingat itu ya sekalian ya. Kalau nanti kamu temukan ada soal seperti ini, kita disuruh mencari konsentrasi ion H+ pada si asam, pastikan dulu datanya. Kalau tidak ada disebutkan nilai Ka-nya ataupun alfanya, udah pasti dia itu adalah asam kuat. Maka untuk mencari asam kuat, kita cukup memperhatikan apanya tadi? Apanya tadi yang kita perhatikan kalau untuk mencari ion H+ pada asam kuat? Nih, kita kembalikan ke yang tadi. Ini dia ya. Yaitu valensi si asamnya. Nah, baru kita kali dia dengan konsentrasi asamnya. Nah, kita lihat. Di sini asamnya H2SO4. Ternyata H2SO4 itu bervalensi 2. Nah, kok tahu? Nah, kita tinggal lihat dari sini. Dari angka indeks yang melekat pada si H kan 2. Jadi 2 lah A-nya gitu. Maka dengan demikian konsentrasi ion H+-nya dapat kita hitung ya dengan persamaan berikut ya. Kalikan aja valensinya dengan konsentrasi asamnya. Jadi 2 kali 0,1 dapatlah 0,2 molar. Begitu. Gampang kan? Gampang nggak? Ya mudah-mudahan gampang lah. Ini gampangnya nih. Makanya saya coba kasih penjelasan yang ringan-ringan aja. Nggak perlu yang berat-berat banget lah. Yang penting kamu sudah tahu konsepnya ya. Oke baik. Kita masuk ke contoh yang kedua nih. Tentukan konsentrasi ion H+ yang terdapat dalam 100 ml larutan CH3COH 0,1 molar. K-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, ini dia yang saya katakan tadi. Di sini K-nya diketahui ya. 1 kali 10 pangkat negatif 5. Udah. Berarti ini adalah asam lemah. Maka untuk mencari ion H+-nya bagaimana? Ya, kita hubungkanlah konsentrasi asamnya dengan apa? Ka-nya. Bagaimana tadi? Masih ingat nggak? Oke, baik. Kita lihat kembali yang tadi ya. Nah, ini dia. Hubungan antara Ka dengan konsentrasi asam pada asam lemah ya. Itu bisa kita gunakan untuk mencari ion H+-nya ya. Di mana dari hubungan itu diperoleh ion H+-nya sama dengan apa? Akar dari Ka kali konsentrasi asamnya. Oke, jelas ya? Kita kembali ke soal. Ka-nya nih diketahui, konsentrasi asamnya nih 0,1. Nah, oke. Jadi ini udah jelas adalah asam lemah. Dalam reaksinya dia akan terionisasi sebagian, maka reaksinya ditulis seperti ini. Nah, dia ada reaksi bolak-balik, itu menunjukkan dia sebagian saja, nggak sempurna ya. Nggak semuanya terurai gitu ya. Maka dengan demikian konsentrasi H+-nya dapat kita hitung dengan persamaan yang tadi ya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka kali konsentrasi asam. Masukkan Ka-nya ini kan 1 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Baru dikali dia dengan konsentrasi si asamnya 0,1 molar. Maka didapatlah akar dari 1 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Jadi jangan lupa ya dalam notasi berpangkat itu pangkatnya bagaimana jika dalam bentuk perkalian dijumlahkan. Jadi min 5 tambah negatif 1 sama dengan negatif 6. Maka diakarkan jadilah 1,0 kali 10 pangkat min 3 molar atau 1 kali 10 pangkat min 3 molar. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan ini sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, ada yang nggak bisa masuk, Pak. Iya, udah saya pakan itu. Itu udah otomatis loh. Nah, udah saya setting, udah masuk sendiri itu. Oke, jadi tanpa harus saya klik-klik adminnya ya. Udah otomatis itu. Oke, sudah? Baik, selanjutnya kita masuk yang berikutnya ya. Kita bahas tentang basa. Jadi sama halnya dengan asam tadi ya. Basa juga terdiri dari basa kuat dengan basa lemah gitu ya. Basa kuat dan basa lemah ya. Baik. Nah, bagaimana dia ini? Ya sama aja sih konsepnya, nggak ada bedanya. Basa kuat ini tergolong elektrolit kuat ya. Jadi dia memiliki derajat ionisasi alfanya sama dengan 1.
sehingga dia terionisasi sempurna, nggak ada yang sisa gitu ya, nggak ada yang sisa, semuanya terurai. Udah, maka konsentrasi OH aminnya dapat kita peroleh dengan cara bagaimana? Mengalihkan valensi basanya dengan konsentrasi si basa. Oke, sama kayak asam tadi caranya ya. Lihat aja berapa OH-nya, maka itulah valensinya, seperti itu. Kemudian basa lemah. Ini tergolong elektrolit lemah. Jadi dia hanya terionisasi aja sebagian. Maka nilai alfanya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Sehingga dengan demikian konsentrasi OH aminnya bergantung dari mana? Dari Kb dan alfanya. Nah, gimana cara mencari OH kalau dilihat dari Kb? Ya, seperti ini ya. Kita uraikan dulu. Si basa lemahnya, MOH terurai menjadi M plus tambah OH min. Kemudian, kita buatlah persamaan kesetimbangan dari reaksi ini dengan membandingkan produk dan reaktannya. Jadi M plus kali OH min bagi MOH. Udah, karena konsentrasi M plus dan OH minnya sama, maka kita kalikan dia menjadi perkalian kuadrat ya, sehingga ditulis menjadi Kb sama dengan OH min pangkat 2 dibagi dengan MOH. Maka dengan demikian OH-nya sama dengan apa? Kb kali konsentrasi basa, seperti itu. Itu kalau dia bergantung dari Kb. Kalau bergantung dari alfa gimana untuk mencari OH basa lemahnya? Ya tinggal kalikan aja berapa alfanya kalikan dengan konsentrasi basa lemah. Jadi sama dia ya dengan asam ya. Pokoknya kamu kalau udah paham asam bagaimana, begitu juga untuk basa. Kamu tinggal mengganti apanya saja. Mengganti dimensinya saja. Oke. Baik. Kita masuk ke contoh soalnya. Ini dia contoh soalnya, bisa ada dilihat. Tentukan konsentrasi ion H. Oh, ini bukan ion H plus ya, sorry ya. Saya perbaiki, ini ion OH ya. Oke. Ini ion OH, ini juga ion OH. Oke. Ya, sudah. Nah, dah. Kalau konsentrasi 0,1, ini COH2 kali ini termasuk basa kuat ya, karena Ka dan alfanya tidak disebutkan. Jadi sama seperti kayak asam tadi ya caranya ya. Perhatikan datanya. Jadi ini termasuk basa bervalensi 2 ya. OH-nya ada 2. Tuh, CaOH 2 kali. Maka dengan demikian konsentrasi OH-nya gimana? Kalikan aja langsung valensinya dengan basanya ya. Ini bukan asam, sorry. Ini basa ya. Oke, sudah. Maka didapatlah konsentrasi OH-nya gimana? Yaitu 0,2 seperti itu. Nah, itu contoh yang pertamanya kan. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Ini basanya adalah larutan LOH 3 kali ya, konsentrasi 0,1 molar, Kb-nya diketahui 1,8. Nah, ini kan Kb-nya diketahui, berarti ini adalah basa lemah. Gitu ciri-cirinya deh ya. Membedakan kuat dengan lemah itu perhatikan datanya ya. Kalau di kuat biasanya Kb ataupun Ka-nya tidak diketahui, seperti itu. Nah, jadi karena ini adalah basa lemah, Kb-nya diketahui, kita tinggal masukkan aja persamaannya tadi gimana? Yaitu OH sama dengan akar dari apa? Kb kali konsentrasi basa. Berapa Kb-nya? 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 kali 0,1. Maka didapatlah OH minnya sama dengan 1,34 kali 10 pangkat minus 3 molar. Oke. Jadi seperti itu ya adik-adik sekalian ya. Bagaimana cara kita untuk menentukan jumlah ion H+ pada asam dan OH min pada basa, sehingga bisa kita ketahui dia itu tergolong kuat atau lemah, seperti itu ya. Semakin besar ion H+-nya ya, semakin besar ion H+-nya maka semakin kuatlah dia. Semakin kecil ion H+-nya maka semakin lemah. Begitu juga dengan basa. Oke. Nah, kalau ditinjau dari Ka dan Kb-nya gimana menentukan dia kuat atau lemah? Ayo, menurut kalian bagaimana kalau dia ditinjau dari Ka dan Kb-nya? Kan ada biasanya itu soal ya, data Ka diketahui ya, Ka dari beberapa asam. Terus gimana kita bisa memprediksi dia itu kuat atau lemah? Gimana? Kasih ide. Jika Ka-nya saja diketahui tanpa ada konsentrasi, hanya deretan asam-asamnya saja gitu. Gimana kita bisa membuat urutannya, mana yang paling kuat dan mana yang paling lemah? Ayo, gimana? Oke, silakan dicari tahu ya. Silakan dicari tahu. Oke, baik. Silakan dicari tahu di berbagai sumber ya, Dek ya. Supaya menambah pengetahuan kalian. Jadi jangan hanya
100% menerima aja dari guru ya, kalian juga harus menelusuri ya. Oke. Baik. Jadi saya rasa itu ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, feedbacknya ini dia tugas mandiri. Oke. Saya selalu begitu ya, meninggalkan oleh-oleh ya buat kalian ya. Nah, ini gampang-gampang aja. Ya, gampang banget nih tugasnya. Nggak susah ya. Apa tuh? Kalian cari dari internet mana saja pun itu soal-soal yang diambil dari UTBK ya. UTBK, pokoknya soalnya ini harus UTBK, SBMPTN ya. Atau soal SIMAK UI, UGM ya, bukan UGM ya. UGM itu di mana ya? UGM maksud saya ini. Oke. UGM. Oke ya, dan ITB ya. Nah, udah. Jadi terserah kalian. Mau kalian ambil soal UTBK 5 soal boleh. SBMPTN 5 soal boleh. SIMAK UI, UGM dan ITB masing-masing ya. Tuh terserah 5. Pokoknya dia totalnya 5 ya, bukan masing-masing ya. Nah, bukan masing-masing dari apa ini ya. Salah satu dari sumber ini ya. Paham ya maksudnya kan? Nah, jadi Anda cari 5 soal yang berhubungan dengan materi kita hari ini, di mana sumbernya itu harus Anda telusuri di mana? Di soal-soal UTBK, SBMPTN, SIMAK UI, UGM, dan ITB. Sudah? Dan, Pak, apa itu aja? Membuat soal aja? Tidak. Ya, kalian harus buat pembahasannya, divideokan, dijelaskan gitu ya. Nah, pembahasannya gimana gitu. Dan diupload di channel YouTube. Jangan lupa beri hashtag nama saya ya, seperti ini ya hashtagnya ya. Kemudian hashtag keduanya tugas 3. Ini kan udah masuk tugas ketiga nih kita kan. Nah, baru masuk nama kamu seperti itu. Dah. Kapan dikumpul? Nah, ini gimana ya? Kapan dikumpulnya ya? Tugas minggu depan masih ada. Tanggal 29 ya, bisa ya? Setuju ya tanggal 29 dikumpul ya? Hello? 29. Ya. 22 kan tugas kedua. Laporan kan? Iya kan? Nah, jadi tanggal 29 dikumpul lah untuk tugas mandiri hari ini ya. Bisa ya semua ya? Oke. Cari aja dari berbagai sumber di internet. Tapi ingat, harus ada nanti begini ya. Soalnya ditulis terus kau buat di situ apanya, keterangannya. Itu soal apa gitu. Misalnya UTBK 2022, wah 2021 gitu ya. Berarti yang kelas 12 sekarang ya berarti. atau SBMPTN 995 gitu. Atau SBMPTN 2002, terserah. Pokoknya itu harus ada sumbernya. Jadi nanti harus ada kutipannya. Jadi nanti saya cek, betul nggak ini soalnya ada diambil dari situ gitu. Nah, atau hanya bohongan ya, nggak boleh ya, nggak boleh bohong. Karena saya punya bank soalnya semua itu. Ya kan? Saya tahu itu betul nggak ya. Makanya nanti saya buka nanti semua bank-bank soal saya ya, sesuaikan dengan sumber kamu. Kalau nggak benar saya pulangkan, saya kembalikan, nggak saya kasih nilai. Setuju ya? Setuju ya? Cari dari apalah, dari bank-bank soal. Banyak itu di internet ya. Tinggal mencari aja kalian. Pokoknya dia yang berhubungan dengan apa? Dengan kekuatan asam dan kekuatan basa. Materi kita hari ini. Oke. Jelas? Any question? Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Pak, itu dikirim tanggal 29 Februari. Ya. 29 Februari. Tanggal 29 Kayaknya 28. Oh. Bulan Maret. Sorry. Saya pikir tadi ini tahun apa gitu ya. Tahun apa namanya? Tahun kabisat ya. Rupanya enggak ya. Jadi Maret. Iya, Maret betul. Lari ke Maret ya, tanggal 1 lah berarti ya. Ya, Pak. Tanggal 1 betul. Oke ya, baik. Sudah cukup jelas ya dengan tugasnya ini. Oke, baik. Akhir kata, Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga
materi kita pada hari ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, tunjukkan prestasi, dan jauhi yang namanya berpacaran karena itu adalah perbuatan dosa. Sebab kamu itu belum dihalalkan. Oke ya guys, sampai jumpa kembali di pertemuan kita yang akan datang. Bye-bye.